Sekarang saya akan membahas tentang proses pengaturan timing pengapian pada Delco Suzuki Katana. Nah, yang saya bahas pertama kali adalah yang setelah saya bongkar ini adalah yang kelihatan ini adalah centrifugal advancer. Jadi ini adalah suatu komponen untuk mengawalkan pengapian, mengawalkan timing pengapian, yaitu mengawalkan kapan terjadinya bunga api di busi. Diawalkan itu dengan menggunakan bobot sentrifugal. Nah, kenapa kita butuh bobot sentrifugal ini untuk mengubah timing pengapian? Karena pengertian seperti ini. Jadi kalau di RPM idle yaitu sekitar 800 plus minus 50, yaitu antara 750 rpm sampai 850 rpm, itu timing pengapian atau busi memercikan bunga api itu disetting sekitar 10 derajat sebelum TMA, sesuai dengan teori yang sebelumnya. Ini adalah posisi idle. Jadi ketika idle, nih ya, anggap aja ini ada posisi idle 8 derajat sebelum TMA, dia memercikan bunga api di busi, kemudian ketika dia naik turun dikit terjadi pembakaran, kedorong. Naik lagi, setelah langkah semua ya, setelah 4 langkah isap, buang dan sebagainya, itu ini saya hanya menggambarkan langkah kompresi. Langkah kompresi, busi memercikan bunga api 10 derajat sebelum TMA, naik turun dikit terjadi ledakan, kedorong ke bawah. Nah, itu adalah posisi idle. Nah, di mesin mobil itu kan RPM itu kan tidak konstan. RPM-nya itu kan tidak hanya 800 RPM. Kalau kita gas kan dia RPM-nya naik ya. Semakin kita gas berarti RPM-nya semakin naik. Jadi bisa ringnya itu dari 800 sampai berapa ya? Mungkin sampai 2000 RPM kali ya, kalau nggak salah ya. Jadi RPM-nya itu berubah-ubah. Nah, bayangkan ya, kalau ini bergerak cepat, berarti supaya pembakaran terjadi sesaat setelah TMA, sini terjadi pembakaran, berarti kalau kita hanya menggunakan satu timing, yaitu di 10 derajat, nanti dia akan terlambat. Kenapa? Dia semakin cepat. Semakin cepat, sedangkan waktu untuk terjadi pembakaran, jeda waktu dari busi memercikan bunga api sampai terjadi pembakaran sempurna, itu kan anggap aja dia butuh waktu konstan ya. Anggap aja waktunya sama. Kalau waktunya sama dan dia putaran lebih cepat, berarti supaya dia terjadi pembakaran sesaat setelah TMA, terjadi pembakaran, berarti kita harus memundurkan atau mengawalkan pengapian karena dia cepat. Kalau settingannya kita tetap yaitu 10 derajat, nanti ketika dia naik busi memercikan bunga api, karena dia bergerak dengan cepat, dia turun, dia baru terjadi bakaran. Nah, itu kan rugi, kita tidak efisien karena powernya akan sedikit. Nah, dengan demikian untuk memajukan pengapian tergantung dari putaran, dimana ketika putarannya itu semakin cepat berarti kita harus mengawalkan pengapian. Nah, misalkan dari awalnya itu 10 derajat, kita ubah menjadi 15 derajat. Supaya apa? Supaya ketika putarannya itu lebih cepat, itu tetap pembakarannya itu terjadi sesaat setelah TMA, tidak terlalu jauh dari TMA, tidak kebablasan TMA baru terbakar, itu tidak. Nah, makanya kita butuh mengatur timing pengapian, yaitu mengawalkan pengapian tergantung dari putaran mesin. Jadi semakin tinggi putaran mesin, kita harus mengawalkan pengapian supaya pembakaran itu terjadi tetap, yaitu setelah TMA, jangan terlalu jauh dari TMA. Nah, itu adalah fungsi dari ini, centrifugal advancer. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ini putaran dari poros dari distributor atau Delco ini, itu putarannya itu sama dengan noken as. Jadi kalau noken as itu berputar satu kali, dia juga berputar satu kali. Sedangkan perbandingan antara poros kruk as, poros engkol dengan noken as itu adalah 1:2. Artinya kalau poros engkol berputar satu kali, di noken as itu hanya berputar setengah kali. Jadi
2 kali putaran poros engkol itu sama dengan 1 kali putaran nokon as. Dengan nokon as itu putarannya sama dengan yang ini, putaran nokon asnya. Nah, karena di mobil Suzuki Katana itu menggunakan 4 silinder, berarti tonjolan di distributor ini juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah platinanya, dimana ketika ini itu terkena dari tonjolan di ini, nokon di sini, ketika tonjolan berarti dia akan membuka. Yang membuka itu adalah ketika dia terkena tonjolan ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk memahami prinsip kerja dari centrifugal avancer atau bobot centrifugal ini, kita harus mengenali komponen-komponennya, yaitu yang pertama adalah poros delco. Ini, lihat. Nah, ini sebenarnya terbagi menjadi 2, yaitu poros delco dan poros untuk as yang ada nokennya ini. Ini terbagi 2. Jadi poros ini, yang ini itu berbeda dengan ini, bisa berputar, maksudnya tidak tersambung. Nah, poros yang atas ini itu tersambung di sini, yang ini, yang hitam yang atas. Sedangkan yang poros yang bawah ini dia tersambung di yang bawah, yang ini, yang ada tonjolannya ini. Ini itu tersambung ke sini. Kemudian ada bobotnya ini. Bobotnya itu asnya ini. Asnya ini itu terhubung ke as yang bawah. Sedangkan pegasnya ini terhubung dengan yang atas. Jadi pegas ini adalah as yang terhubung ke ini, bawah ini, sedangkan sambungannya ini itu terhubung ke ini. Ini terhubung ke ini jadi satu. Sedangkan yang asnya ini termasuk yang bawah ini itu terhubung ke sini. Jadi kalau ini dilepas, antara poros yang atas ini dengan atas bawah itu bisa diputar gitu ya, maksudnya ini berputar, ini tidak berputar, jadi lepas gitu. Saya nggak tahu cara melepasnya, susah kayaknya. Nah, sekarang kita lihat yang ini, bobot ini. Nah, bobot ini semakin cepat putaran, dia akan terlempar keluar karena gaya sentrifugal. Nah, dua-duanya terlempar ya. Nah, ketika ini terlempar keluar, berarti dia akan mendorong yang ini. Ketika ini terlempar keluar, ini itu akan mendorong ini, dan juga yang bobotnya yang ini sebelah sini itu akan mendorong yang ini juga. Nah, apa akibatnya kalau ini dan ini terdorong? Ini adalah punyanya ini ya, punyanya noknya ini. Nah, saya akan praktekkan ketika ini terdorong. Ini saya tahan. Jadi poros yang ke nokon, ke camshaftnya, ke nokon asnya saya tahan. Jadi ini tidak berputar. Kemudian ini saya gerakkan, seakan-akan dia berputar kecepatan tinggi dan dia menonjok yang atasnya ini, yang di bawahnya ini. Lihat. Nah, lihat. Nah. Ini saya tahan nih, yang bawah tidak berputar, ini saya tahan. Nah, lihat, ini adalah berputar. Ini berputar searah jarum jam. Yang ini ya, noknya ini, poros noknya putar searah jarum jam. Kelihatannya. Terus supaya tangan saya nggak sakit, saya tahan pakai tisu ini. Nah, meskipun ini tidak berputar asnya di sini, tetapi dia berputar searah jarum jam. Nah, ini ya, kelihatan ya. Dia berputar sedikit searah jarum jam. Begitu juga dengan yang ini atas ini. Jadi dia dua-duanya, ini mendorong yang ini mendorong yang ini, sehingga memutar yang porosnya yang atas ini. Nah, apa akibatnya kalau dia bergeser sedikit searah jarum jam? Nah, akibatnya si nok ini dia akan membuka ini, akan mendorong ini. Nah, artinya kalau dia berputar seperti ini,
kemudian ini ditambah lagi putarannya akibat dari tonjolan dari bobot ini, akibatnya dia akan lebih cepat membuka ini. Dia akan lebih cepat membuka. Karena apa? Karena dia putar seperti ini, ditambah lagi dia berputar sehingga dia lebih cepat membuka. Nah, lebih cepat membuka berarti dia mengawalkan pengapian. Nah, itulah cara kerja dari bobot centrifugal advancer ini. Jadi semakin cepat putarannya, lemparan bobot ini akan semakin kuat, gaya sentrifugal semakin kuat, maka dia akan mendorong ini, dorongannya semakin kuat, dia akan membuat putarannya, dia akan menggeser putaran dari tonjolan ini, knocknya ini semakin besar. Nah, semakin besar dia bergeser, berputar searah jarum jam, maka dia akan semakin cepat membuka. Semakin cepat membuka artinya timing pengapian itu lebih awal, karena dia lebih cepat membuka. Nah, itu adalah cara kerja dari bobot centrifugal advancer. Nah, kemudian ada dua lagi, yaitu tentang vacuum advancer. Nah, kalau ini tadi adalah memajukan pengapian atau mengawalkan pengapian karena putaran mesin, semakin cepat putaran dia akan semakin awal timing pengapiannya, atau timing pengapian busi mempercepat bunga api. Nah, ada yang satu lagi, yaitu tentang vacuum advancer. Ini bagaimana cara kerjanya saya akan bahas di video yang setelah ini.